Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermula dari bercanda, seorang santri tewas dianiaya sesama santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Grobogan. Belasan pelaku pembalakan liar di kawasan proyek strategis nasional Waduk Jatibarang Semarang ditangkap. Harga daging ayam kampung di Kota Tegal melejit mahal, tembus Rp70.000 per kilogram. Seorang santri tewas dipukul teman sesama santri di Pondok Pesantren Al-Hamidah di Kecamatan Keradenan, Grobogan. Diduga pemukulan terjadi lantaran pelaku tersinggung saat bercanda dengan korban. Tim forensik Polda Jawa Tengah mengautopsi jenazah santri berinisial TNU berusia 14 tahun di RSUD Purwodadi Grobogan Minggu malam. Sejumlah anggota keluarga dan kerabat korban menanti di luar ruangan. Proses autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sebelum jenazah diautopsi, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku pemukulan. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Pondok Pesantren Al-Hamidah di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Grobogan. Dari keterangan saksi, kematian santri TNU bermula dari saling canda antara korban dan pelaku. Adapun untuk penanganan selanjutnya pada hari ini juga sudah kita tindak lanjuti. Jadi bersama tim Inafis Polres Grobogan dan unit PPA Satreskrim Polres Grobogan telah dilaksanakan cek maupun olah TKP berikut dengan pemeriksaan awal terhadap para saksi, dan untuk selanjutnya malam hari ini dilaksanakan autopsi di Rumah Sakit Umum Purwodadi Grobogan. Siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah Al-Hamidah tewas di tangan rekannya sendiri berinisial MKH berusia 13 tahun. Kematian TNU berawal dari saling canda mencium bau ketek. Diduga pelaku tersinggung sehingga akhirnya memukul kepala bagian belakang dan punggung korban. Seketika korban sempoyongan dan jatuh di depan kamar santri lantai 2 Ponpes pada Minggu pagi. Pihak Ponpes sempat menolong korban ke Puskesmas Keradenan, namun saat diperiksa korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Informasi yang saya terima dari berita yang ada, baik dari saksi dari itu yang memang bercanda dengan santri yang terjatuh sempoyongan. Terus sejauh ini Pak, kondisi dari Sekarang pasien maupun korban otopsi di Purwodadi. Polisi telah menangkap terduga pelaku MKH dan kini ditahan di Polsek Keradenan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Sementara kasus penganiayaan santri ini dilimpahkan dari Polsek Keradenan ke Polsek Grobogan, polisi tidak menahan pelaku penganiayaan santri karena masih di bawah umur sesuai ketentuan undang-undang. Polisi memiliki waktu 20 hari untuk menyelidiki kasus ini, termasuk peluang restoratif justice jika keluarga korban ingin berdamai. Kita tarik ke Polres, kemudian mengingat untuk pelaku karena masih di bawah umur, untuk identitas masih kita rahasiakan. Untuk kemarin malam sudah kita lakukan otopsi dari tim forensik. Untuk hasil keluarnya kemungkinan dalam minggu-minggu ini, kurang lebih sekitar 1 minggu. Itu jangan dipanggil kemudian Ya, pesantren dan lain-lain. Ya, rencana tindak lanjut kita itu akan kita lakukan pemanggilan kepada saksi-saksi. Ya, nanti akan kita dalami, kita lihat juga kondisi dari pelakunya, terlapornya. Belasan pelaku pembalakan liar di Waduk Jatibarang Semarang ditangkap polisi. Para pelaku mendistribusikan kayu ke sebuah pabrik kayu di Kabupaten Batang. Kasus pembalakan liar di kawasan Sabuk Hijau, Waduk Jatibarang di Kecamatan Mijen Semarang terungkap dari kondisi akses jalan yang rusak karena dilintasi truk berat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan karena kawasan itu merupakan salah satu proyek strategis nasional di Kota Semarang. Hasilnya truk yang melintas ternyata membawa kayu hasil penebangan liar. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 15 terduga pelaku.
Hasil penyelidikan sementara, balak liar dilakukan sejak akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Mereka menjual kayu jenis sengon ke sebuah pabrik kayu di wilayah Batang. Balak liar ini mengakibatkan di kawasan sumber BBWS dan Balai Besar Wilayah Sungai di sekitar Waduk Jati Barat. Hal ini kemudian kita lakukan penyelidikan oleh unit Peter TKP dan di sana ditemukan sejumlah 15 orang seperti yang ada di depan kita ini. Para pelaku mengaku hanya pekerja harian yang dipekerjakan seseorang. Mereka sudah bekerja selama 2 pekan dan mendapat upah harian sebesar Rp100.000. Pohonnya cuma kita dikasih tahu ini lokasinya kayak gitu. Dia suruh nebang pohon ini karena dia kan juga ada surat kuasa katanya kayak gitu. Surat kuasa apa? Surat kuasa perintah dari BBWS. Itu bilangnya punya siapa gitu kan? Ya punyanya BBWS Pak. Katanya kayak gitu. Berapa kubik? Kalau masalah publikasi saya kurang tahu Pak. Berapa truk kalau gitu? Kira-kira. Berapa truk yang diambil? Yang dipotong? Kira-kira 15 truk. Polisi minta barang bukti berupa 5 motor pengangkut kayu balok, potongan kayu, sejumlah cerikian oli bekas. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Jumawa, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutani untuk mengembangkan kasus pembalakan liar, termasuk mengungkap dalang yang mempekerjakan para tersangka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Direktorat Lalu Lintas Polda mulai memberlakukan penindakan tilang elektronik atau ETLE melalui drone atau pesawat tanpa awak. Dari uji coba dan penindakan pertama kalinya di Kabupaten Demak didapati sejumlah pelanggaran. Ada 2 ETLE drone yang jalani uji coba di Simpang 4 Blimbing, tepatnya di depan Pasar Bintoro, Kabupaten Demak. Drone diterbangkan untuk mengawasi dan menindak para pelanggar. Polda Jawa Tengah menambah penggunaan drone dalam sistem tilang elektronik untuk melengkapi sistem ETLE statis dan mobile, sehingga memperluas jangkauan pelanggaran terutama saat lalu lintas tengah padat. Sistem ini akan dikembangkan di 35 Polres. Dengan adanya ETLE drone bisa meningkatkan kesadaran warga untuk tertib berlalu lintas. Sasaran kami untuk hari ini adalah sasaran pelanggaran yang tidak menggunakan helm, berboncengan 3 dan lain-lain. Intinya pelanggaran kasat mata. Pelanggaran kasat mata akan segera kami capture, tindak dan akan divalidasi oleh Polres, kemudian akan segera dikirimkan surat pembebasannya ke alamat masing-masing. Kemudian dapat kami laporkan juga di sini akan dikembangkannya ETLE drone ini di seluruh Polres di Jawa Tengah. Ya, saat ini dalam tahap sosialisasi dan uji coba, dan kemudian dalam beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan launching ETLE drone ini. Harga daging ayam kampung di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal melejit mahal. Dalam hitungan hari, harga daging ayam kampung tembus Rp70.000 dari Rp50.000 per kilogramnya. Lapak pedagang daging ayam kampung Pasar Pagi Kota Tegal sepi pembeli. Hal ini karena naiknya harga ayam kampung. Kenaikan harga hampir Rp2.000 per ekor setiap harinya. Daging ayam kampung yang awalnya Rp45.000 mencapai Rp50.000 per ekornya. Namun jika dijual per kilogram, harga jual ayam kampung lebih mahal, bisa mencapai Rp70.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, omset menjual daging ayam kampung anjlok hingga 50%. Dari 100 ekor per hari, kini hanya 50 ekor saja. Lagi naik, sekarang harga 50. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada 40, sekarang 50. Itu per ekor ya? Per ekor. Kalau per kiloan berapa? Per kilo 70. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60. Ini kenaikannya kenapa, Bu? Kenaikannya dari sananya udah naik. Kalau pasokan sendiri gimana, Bu? Lancar atau? Lancar, aman. Cuma harganya yang mahal. Pembeli gimana, Bu, harga ayam kampung naik? Pembelinya pada minta turun. Berarti pembelian menurun atau gimana? Ya agak menurun sih, karena kan mahal. Sementara harga daging ayam potong mulai turun. Dari awal Rp36.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Ini Ibu beli berapa kilo? Sekilo. Hah? Sekilo. Sekilo. Biasanya harganya berapa, Bu?
Sekarang berapa? 34 ya? Ini gimana dengan harga daging ayam turun, Bu? Rasanya gimana? Biasa ya. Pedagang daging ayam kampung dan potong berharap harga bisa kembali stabil termasuk harga kebutuhan pokok lainnya. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Sementara itu, harga cabai di pasar tradisional Kota Tegal mulai turun. Harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp90.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga sejumlah cabai turun drastis. Selain cabai rawit, harga cabai keriting merah juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai merah juga turun dari Rp35.000 jadi Rp25.000 per kilogram. Pedagang cabai menduga turunnya sejumlah jenis cabai dalam 3 hari terakhir menyusul semakin meningkatnya pasokan cabai dari daerah-daerah sentra produksi. Namun untuk cabai hijau dan bawang merah lain cerita. Kedua komoditas ini malah naik. Bawang merah dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga cabai hijau dari Rp10.000 jadi Rp25.000 per kilogramnya. Penurunan harga sejumlah jenis cabai disambut senang pembeli. Meski begitu mereka berharap harga cabai bisa kembali ditekan. Naiknya sampai kadang ada yang nyampe 10, ada yang 20, ada yang 18, 12. Sekarang berapa berarti harganya? Sekarang aku harga jualnya paling 25. Bawang merah, Bu? Bawang merah lumayan Naik ya? Sebelumnya berapa, Bu? Ya sebelumnya ya paling 32, sekarang kan harus 40. Ini kenaikannya kenapa? Faktornya faktor hujan kayaknya. Ya, Kemarau, nggak panen. Cuaca. Cabai setan, Terus? sama bawang merah. Harganya gimana, Mbak? Harga cabai, Mbak? Harga sekarang cabai udah alhamdulillah turun. Alhamdulillah turun ya? Dibanding kemarin tahun baru. Nah. Baru kemarin sampai berapa ya? 90. Sekarang berapa? Sekarang 50. Turun Rp40.000 ya? Iya, alhamdulillah ini turun 40.000 nih. Agak mending lah. Oh, kalau bisa sih ya. Kalau bisa sih turun lagi. Harapannya gimana, Mbak? Harapannya pengennya turun lagi cabai ini. Berapa? Mintanya berapa, Mbak? Mintanya ya 1,5 kilo lah dari sekarang, dari harga sekarang. Ya.